Welcome to NDC Kids at Home. Apa kabarnya Kak Rahel hari ini? Kak Rahel baik Kak Putri, bagaimana dengan Kak Putri? Kak Putri jauh lebih baik karena hari ini Kak Putri seneng banget Kak karena bisa ketemu sama adik-adik yang ada di rumah. Kalau Kak Rahel gimana? Kak Rahel juga seneng banget Kak karena bisa kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah hari ini apa kabarnya? Kak Putri doain semoga adik-adik di rumah Kak selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, walaupun ibadah kita masih di rumah Kak, tetapi Kak Putri yakin adik-adik di rumah pada semangat Kak. Iya Kak, betul. Pasti tetap semangat ya Kak untuk mengikuti ibadah seperti Kak Putri dan Kak Rahel. Iya benar sekali. Nah adik-adik sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Rahel. Yuk semuanya tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga dapat selesai dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan semuanya. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yuk adik-adik yang dia di rumah lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kak Putri, siap untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi Kak Putri? Siap dong Kak Rahel. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus adalah pokok kita dan kita adalah cara-caranya. Benar sekali. Mari sama-sama adik-adik, puji Tuhan, katakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Wah, Kak Rahel, Kak Putri hari ini senang banget. Karena adik-adik di rumah tuh pada hebat-hebat Kak Rahel. Iya Kak, Kak Rahel lihat semua adik-adik di rumah mengikuti dengan semangat Kak Putri. Bener banget Kak Rahel. Kak Putri, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini.
Yuk adik-adik siapkan hati dan pikiran kita semua. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Amin. yang selalu setia bersama dengan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menjadi Allah kami ya Tuhan. Mari angkat pujian ini adik-adik katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan setiap perkataan mereka boleh berasal dari Tuhan. Tuhan juga berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Rahel katakan, amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Wah, bagus, kalian semua pasti sehat dan siap mendengarkan firman hari ini bersama dengan Kak Tata. Lihat nih, Kak Tata punya sesuatu yang baru di kepala, bagus kan? Hai adik-adik. Ada Kak Tina. Ada yang beda nih dari Kak Tata Iya. hari ini. Bagus nggak Kak Tina? Bagus banget Kak, lucu banget. Itu lebah kan? Lucu banget. Ya adik-adik, adik-adik tahu nggak kalau hewan lebah itu bisa menghasilkan sesuatu? Tahu Wah. nggak? Tahu dong Kak Tina, madu ya? Kita lihat ya, apa benar madu atau bukan ya? Kita lihat video yang berikut ini. Hey, kids! Hi, Miss Honeycomb. Welcome to my hive. Can I offer you a snack? Well, I'm a bit hungry. Sounds good. You should know what this is, miss. Honeycomb, my favorite. That's right. Honeycomb is made from wax by bees working inside the hive. It's this wax honeycomb that bees use to store their honey. Yes, and as you know, Bee, there are also worker bees outside the hive foraging for nectar in order to make all that honey. Honey is a great food source for bees because it's high in sugar and gives them much needed energy to survive the winter months. I'm very curious, Bee. How do bees make honey? The female worker bee flies from flower to flower, searching for nectar. She is called a forager. Once she finds some, she'll extend her tube-like tongue into the flower. Think of it like a giant straw that can suck up all the nectar right into her honey stomach. A bee's honey stomach is where all the magic happens. It is filled with enzymes that will break down the nectar into the proper molecular formula needed to convert it to honey. It's science. While this reaction is happening, our little forager flies back to her colony, where she is greeted by her friends, otherwise known as processor bees. She gladly hands over her sugary collection, and the processor bees go to work. When ready, they fill one of the honeycomb cells with a mixture, but it's not honey yet. You see, the mixture in the honeycomb cell contains about 70% water, but honey is thick and gooey and only contains about 19% water. The way to reduce this water is called evaporation, meaning the water goes from liquid into a gas. The worker bees gather together and flap their wings really fast. This increases the heat inside of the hive and causes the water to evaporate out of the cell. And finally, the bees seal off the cell with a wax cap. The result is beautiful, sweet, gooey honey that we all love to eat, especially the bees. Oh yeah. Gosh, that's amazing, Vitamin B. Even more amazing is that the average American eats about 1 pound of honey a year. That means honeybees have to tap the nectar of nearly 2 million flowers just to make that honey. Sounds like we humans have a real sweet tooth. Just like you, we just flip for the drip. Wah, bagus banget videonya Kak Tina. Iya, hebat kan lebahnya? Dia bisa menghasilkan madu. Tapi Kak Tata, Iya. tahu gak kalau misalnya nih seekor lebah tiba-tiba dia jatuh ke dalam gelas kopi, dia nggak akan bisa terbang lagi loh adik-adik. Dia cuma bisa muter-muter aja di dalam gelas kopi itu. Wah, kok bisa begitu Kak Tina? Iya, karena lebah itu cuma fokus sama apa yang ada di sekelilingnya aja Kak Tata. Oh. Begitu. Berarti seperti ini ya, seperti kalau adik-adik mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan kita sendiri, tapi tidak mengandalkan kekuatan Tuhan ya Kak Tina? Bener banget. Mhm. Oh ya, ngomong-ngomong soal kekuatan diri sendiri ya Kak Tata, tiba-tiba aku keinget cerita tentang Yusuf loh Kak, yang minggu lalu udah disampaikan itu. Masih inget gak? Ingat dong, terakhir kan ceritanya Yusuf di penjara ya Kak Tina? Iya bener, Yusuf di penjara.
Nah, hari ini Kak Tina sama Kak Tata mau melanjutkan cerita itu lagi adik-adik. Siap kan adik-adik di rumah? Udah siap dengerinnya? Udah ya, yuk pada duduk yang manis semuanya. Siapkan hati untuk mendengarkan firman hari ini. Oke? Nah adik-adik, ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia bertemu dengan tawanan-tawanan dari Firaun. Di sana dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti istana. Suatu ketika, si juru minum dan juru roti istana mendapatkan mimpi. Tapi mereka malah sedih pas dapat mimpi. Ya, dan itu Yusuf, adik-adik, Yusuf mengerti kenapa kok mereka sedih. Terus dia dapat hikmat dari Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan Tuhan, Yusuf mengerti arti mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, juru minuman itu arti mimpinya adalah bahwa dalam 3 hari ke depan dia akan dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja dengan Firaun. Sementara juru roti itu akan mendapat hukuman dalam 3 hari berikutnya adik-adik. Wah, kasihan ya Kak, si juru rotinya malah dapat hukuman dan juru minumannya dibebaskan. Nah, sebelum juru minuman itu dibebaskan, Yusuf berpesan sama dia bahwa jika nanti ia sudah bebas, ia minta si juru minum untuk menyampaikan kepandaiannya kepada Firaun supaya Firaun mengerti apa yang bisa Yusuf lakukan. Dan benar aja adik-adik, setelah 3 hari si juru minum ini dibebaskan. Tapi karena di sini Yusuf mengandalkan kekuatan manusia, apa yang terjadi? Si juru minuman lupa adik-adik. Dia lupa menyampaikan apa yang sudah Yusuf lakukan terhadap dirinya. Nah, walaupun Yusuf dilupakan oleh manusia adik-adik, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Jadi Tuhan ingat Yusuf. Begitu 2 tahun berikutnya, Firaun mendapat mimpi. Firaun bingung, dia nggak ngerti harus cari kemana ya, apa arti mimpiku ini. Dia cari semua orang yang pintar di Mesir untuk mengartikan mimpi Firaun. Nah, juru minum ini kedengeran, wah aku ingat waktu di penjara ada Yusuf yang mengartikan mimpiku. Aku bilang deh ke Firaun. Akhirnya Firaun memanggil Yusuf adik-adik untuk mengartikan mimpinya. Mimpi Firaun ini adalah di Sungai Nil itu ada 7 lembu yang gemuk keluar dari Sungai Nil, diikuti dengan 7 lembu yang kurus. Tapi 7 lembu kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk itu Kak Tina. Oh gitu. Dan mimpi yang kedua adalah ada 7 bulir gandum yang gemuk, yang berisi yang bagus. Dan ada 7 bulir gandum yang kurus dan kering Kak Tina. Sama juga tapi 7 bulir gandum yang kurus dan kering ini memakan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk Kak Tina. Gitu. Oh begitu Kak. Wah, kan udah tuh adik-adik, si juru minum ingat ternyata sama Yusuf. Akhirnya Yusuf pun dikeluarkan dari penjara kan. Nah Yusuf pun bisa mengartikan mimpi Firaun dengan penyertaan dari Tuhan. Dia bilang bahwa kedua mimpi tersebut memiliki arti yang sama. Bahwa di tanah Mesir akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Begitu Kak. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa banget ya. Begitu penyataan Tuhan ada pada Yusuf, Yusuf mendapat hikmat Tuhan dan diberkati lebih lagi. Iya bener banget Kak Tata. Dan yang lebih hebatnya lagi, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi salah satu orang yang berkuasa di Mesir karena Firaun melihat bahwa roh Allah penuh di dalam dia. Wah, luar biasa hebatnya Tuhan kita ya adik-adik. Kita pun jadi bisa juga loh seperti Yusuf. Nah, sekarang lihat nih adik-adik. Kak Tata ada 2 bola di sini. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kalau Kak Tata pantulin bola basket ini dan bola kain? Coba ya, dengerin ya. Kira-kira tinggian mana ya Kak Tina antara bola basket dan bola kain ini? Menurut Kak Tina sudah pasti bola basket Kak Tata. Kenapa? Soalnya ini kan isinya gas. Kalau yang ini isinya kan kain Kak. Bener banget, adik-adik udah pasti juga jawab yang benar ya. Bola basket akan memantul lebih tinggi. Sama seperti kita, kalau kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, kita
saat terkena masalah kita malah bukannya turun ke bawah, tapi kita akan terpantul tinggi menjadi berkat lebih banyak orang. Tapi kalau kita sering khawatir, kita sering sedih, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita seperti bola kain ini, nggak bisa gerak, cuman diem aja, ya gitu-gitu aja. Gitu Kak Tina. Oh begitu. Wah jadinya aku nggak mau nih Kak. Kalau kayak seperti bola kain, aku jadi mudah worry, aku jadi khawatir. Aku mau bersandar sama Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan, mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar aku nggak pantang menyerah. Nah, Biar Kak aku Tata kayak jadi musuh. inget sekarang. Jadi ingat Kak Tina, sama seperti kita nih contohnya ya Kak Tina ya. Kalau misalnya kita agak telat dijemput sedikit, adik-adik mungkin pernah waktu sekolah, pulang sekolah, papa mama ada urusan sebentar, lupa jemput, ketelatan jemput. Adik-adik khawatir nggak? Takut nggak? Nah, itu juga nggak boleh adik-adik. Atau misalnya ada temen yang mau minta makan, sharing. Misalnya waktu ada istirahat di sekolah, bawa bekal, kelupaan nggak bawa, terus ada yang minta. Kira-kira adik-adik kasih nggak? Ada loh yang pernah bilang cerita sama Kak Tata, aduh ini kalau aku bagi, aku nanti lapar nggak ya? Kurang nggak ya makananku? Nah itu juga nggak bagus ya Kak Tina, seperti itu. Ya bener juga Kak. Makanya no need to worry. Kalau udah mengandalkan Tuhan, semuanya kita pasti dimampukan. Kita pasti dikasih kekuatan supaya kita nggak mudah menyerah. Jadi nih Kak, berarti kalau aku mau ikut lomba nih, terus aku kalah, aku nggak pantang nyerah. Nah, Aku bakal bagus, terus bagus. berusaha. Aku akan latihan semakin giat supaya di next lomba aku bisa menang. Wah, Gitu. bagus banget Kak Tina. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita saatnya bangkit berdiri. Kita mau mengatakan sama-sama God's power is unlimited, tapi dengan gerakan. Lihat ya, gerakannya seperti ini. Kepalkan tangan, angkat kedua tangannya, dan kita sama-sama teriakkan God's power is unlimited. Kak Tina siap? Siap. Oke, yuk. 1, 2, 3. God's power is unlimited. Wah, Yeay, luar biasa hebat sekali, semuanya. Kak Tina dan adik-adik di rumah ya. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan nih Kak Tina. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yuk, kita mau baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Wah, bagus, semuanya udah hafal Kak Tina. Hebat. Oke, Kak Tina mau ingetin sekali lagi buat adik-adik yang berusia baby hingga TKB, ada aktivitas yang bisa diunduh di NDC App. Dan untuk adik-adik yang kelas 1 sampai ke atas, ada juga nih bahan diskusi beserta papa mama di NDC Apps. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Yuk, adik-adik semua lipat tangannya, siapkan hati untuk berdoa. Kita tutup matanya, kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami dengarkan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi sosok anak-anak yang penuh mengandalkan Engkau Bapa dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh minggu yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan terima kasih Anda sudah menemani anak-anak saudara dalam menyaksikan tayangan NDC Kids at Home. Marilah terus kita bimbing anak-anak kita, dan apabila Anda ingin anak Anda juga bergabung di dalam small group NDC Kids melalui video conference agar mereka bisa memiliki komunitas yang seusia mereka, kirimkan direct message ke dalam akun Instagram NDC Kids dan nanti Anda akan mendapatkan link untuk bisa bergabung ke dalam video conference small group NDC Kids. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.